Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu metode analisis kuantitatif yang konvensional, yaitu metode grafimetri. Nah, kita kita lihat dulu pengertian dari metode grafimetri. Kalau kita ingin breakdown ya dari pengertian ya katanya adalah grafimetri. Grafi kita tahu sebagai gravitasi gitu ya, berat maupun massa, kemudian metri atau pengukuran. Sehingga metode grafimetri ini adalah suatu metode analisis kuantitatif berdasarkan atas pengukuran massa analit satu senyawa. Nah, jadi pengukuran berdasarkan massa. Kemudian apa sebenarnya prinsip metode grafimetri ini adalah yaitu di mana analat itu direaksikan dengan suatu reaksi sehingga terbentuk senyawa yang mengendap. Grafimetri terbentuk suatu endapan. Nah, endapan murni tersebut akan ditimbang dan dari berat endapan tersebut didapat berat analat, ya. Karena ketika analat itu direaksikan dan dengan suatu fraksi, itu fraksi yang akan kita gunakan dalam metode grafimetri itu, maka analat tersebut akan terbentuk endapan. Nah, endapan murninya dari yang mengandung analat tersebut yang akan ditimbang. Nah, apa itu analat? Analat adalah unsur yang ingin kita ketahui dalam suatu sampel. Nah, jadi biasanya dalam bentuk persen gitu ya. Nah, metode grafimetri ini ada kita bagi menjadi dua juga, yaitu konvensional dan modern. Nah, konvensional itu dengan pengendapan serta penguapan, dan modern itu dengan elektrografimetri atau dengan termografimetri. Nah, ini dengan alat. Modern maksudnya dengan menggunakan instrumen tertentu. Nah, ada beberapa syarat-syarat terbentuknya endapan yang bisa kita timbang. Itu pertama dia terjadi endapan terbentuk dengan persamaan stokiometri atau sesuai dengan stokiometri. Kemudian diketahui komposisinya setelah dikeringkan. Kemudian mempunyai stabilitas yang tinggi. Kemudian bersifat murni dan memiliki faktor grafimetri yang kecil. Bagaimana cara menghitung faktor grafimetri? Yaitu AR atau MR yang dicari, kemudian dibagi dengan MR endapan yang ditimbang. Ya. Nah, ini untuk mencari faktor grafimetrinya. Nah, ada beberapa senyawa yang diendapkan atau ditimbang. Misalkan kita ingin menentukan yang ingin kita tetapkan itu adalah Fe+3. Nah, reaksi yang digunakan contohnya adalah amonia. Kemudian senyawa yang terendapkan itu nanti dalam bentuk FeOH 3 kali. Oke. Nah, tapi yang ketika kita timbang itu dalam bentuk Fe2O3 kali. Fe2O3, maaf, Fe2O3. Nah, ini maksudnya senyawa yang ditimbang adalah senyawa yang sudah melalui beberapa proses analisis metode grafimetri gitu ya. Nah, kemudian kita mencari beberapa faktor grafimetrinya. Nah, mungkin di sini bisa sekali latihan ya dengan menggunakan rumus yang ini mencari faktor grafimetri. Silahkan mungkin untuk dicari berapa kira-kira nilai faktor grafimetri penentuan Fe3+, Ba2+, Cu2+, SO4 2-, dan Ca-. Silahkan dicari nilai faktor grafimetrinya. Nah, kemudian karena ini merupakan suatu metode analisis konvensional, otomatis memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan gitu ya. Nah, kelebihannya di sini yaitu tidak memerlukan kalibrasi alat apapun. Nah, ataupun tidak membutuhkan standarisasi larutan apapun. Ingat, standarisasi di sini menstandarkan dalam arti kata mengetahui konsentrasinya. Ingat beberapa materi yang saya jelaskan sebelumnya mengenai metode volumetri, kita memerlukan metode tersebut untuk melakukan standarisasi larutan. Nah, pada metode grafimetri ini kita tidak membutuhkan adanya standarisasi suatu larutan. Apa kekurangannya? Waktu yang sangat lama, ya, karena dia merupakan metode konvensional berdasarkan berat sehingga membutuhkan waktu yang lama. Kemudian operator ini harus terampil dalam arti kata harus terampil dalam hal mengikuti step-step analisis metode grafimetri seperti
mencuci endapan, penguapan, kemudian mereaksikan sehingga terbentuk endapan yang murni. Diharapkan endapan yang terbentuk itu banyak mengandung zat yang akan kita tentukan tadi. Gitu. Nah, dibutuhkan keterampilan di bagian tersebut. Kemudian sangat teliti dan cermat. Nah, ketelitian dan kecermatan diperlukan karena di sini metode tidak menggunakan alat apapun, ya, sehingga lebih kecenderungan operator yang memiliki ketelitian dan kecermatan yang tinggi itu sangat dibutuhkan. Nah, analatnya harus cukup banyak karena kenapa harus cukup banyak di sini karena kita tidak menggunakan alat analisis apapun, hanya dengan menggunakan pengendapan sehingga jika konsentrasinya ataupun limit of detection-nya itu ataupun istilahnya apa ya, batas kandungan minimal kandungannya itu rendah, maka kemungkinan besar untuk terbentuk endapan juga sangat kecil. Nah, jika endapan terbentuk sangat kecil, otomatis berat yang akan ditimbang juga kecil. Ya. Nah, jadi terkadang tidak terbentuk endapan sama sekali karena konsentrasi ataupun jumlah analit yang terkandung sangat kecil. Nah, ada beberapa kesalahan yang menjadi menjadi hal yang harus diperhatikan dalam kerja dengan gravimetri ini. Nah, yang pertama yaitu kadar terlalu rendah. Seperti yang saya sebutkan tadi, kadar satu analit terlalu rendah sehingga cara yang kita gunakan tidak sesuai. Dalam arti kata, jika terlalu rendah sehingga endapan yang terbentuk juga sedikit, gitu ya. Nah, bahkan tidak ada sama sekali karena tidak maksimalnya pembentukan endapan atau reaksi terjadi dengan menggunakan reaksi. Kemudian penyiapan contoh tidak tepat, tercemar, berubah selama penyimpanan, gitu ya, karena dia tidak ada treatment khusus sebelum melakukan analisis, sehingga kemungkinan terjadinya pencemaran terhadap sampel itu besar. Kemudian kesalahan terjadi pada penimbangan. Nah, karena di sini terbentuk endapan dan kemudian endapan tersebut masih mengandung air atau bereaksi. Nah, sehingga perlu dilakukan pengeringan. Nah, proses pengeringan belum dilakukan dengan sempurna, tapi sudah ditimbang. Nah, sehingga ketika kita menimbang, berat yang kita dapatkan itu bukan murni lagi berat endapan yang seharusnya kita inginkan, tapi juga masih bercampur dengan reaksi. Kemudian yang keempat itu kurang sempurna dalam melarutkan komponen yang dicari. Nah, ketika kita menambahkan zat ataupun reaksi yang kita gunakan itu belum terjadinya homogenisasi yang baik, gitu kan? Nah, jika tidak terjadi homogenisasi yang baik, maka endapan tidak maksimal terbentuk. Dalam arti kata, komponen-komponen yang ingin kita ketahui atau kita tentukan tidak terikat atau bereaksi dengan reaksi yang kita gunakan membentuk suatu endapan. Dan apalagi matriks tidak tersingkir seluruhnya, jadi masih banyak pengganggu gitu ya. Kemudian pengendapan belum sempurna. Nah, ini biasanya karena tadi kontaminasi atau mungkin reaksi yang tidak tepat gitu ya. Nah, ingat ketika gravimetri yang kita butuhkan adalah endapan ya. Endapan yang mengandung komponen yang kita inginkan. Kemudian yang terakhir adalah perhitungan yang tidak tepat. Nah, biasanya perhitungan tidak tepat ini berhubungan dengan proses yang kita jalankan dalam arti kata seperti penimbangan gitu ya atau pengadukan dan segala macam sehingga perhitungannya juga tidak. Nah, berikut langkah-langkah dalam analisis gravimetri yaitu pertama kita lakukan persiapan sampel, kemudian dilakukan pengendapan, kemudian didigest atau diaduk, kemudian dilakukan penyaringan, setelah disaring kemudian dicuci larutannya, endapannya. Setelah dicuci, dikeringkan untuk menghilangkan uap air atau pelarut, kemudian ditimbang, kemudian dihitung. Itu langkah-langkah umumnya. Nah, yang harus menjadi perhatian di sini pada prosesnya apa? Ya, pertama penambahan reaksi tadi, kemudian ketika pembentukan endapan, kemudian bagaimana adanya kontaminasi dari endapan ketika kita melakukan penyaringan, mungkin abu akan ikut tersaring sehingga beratnya akan lebih besar gitu ya, atau mungkin kontaminasi udara dan segala macam harus diperhatikan. Kemudian penyaringan dan pencucian endapan. Ketika penyaringan pastikan semua bagian dari kertas saring yang berisi endapan tercuci gitu ya, sehingga larutan endapannya itu benar-benar sudah bersih dari pengotor ataupun reaksi.
Nah, kemudian pengeringan dan pemanasan. Nah, pengeringan di sini ya agar dihindari jadinya overheated gitu ya. Nah, kemudian bagaimana penambahan reaksi pengendapan di sini? Nah, sebagai reaksi pengendap dapat digunakan senyawa anorganik atau senyawa organik, tetapi dipilih yang spesifik dan mudah menguap. Kira-kira maksudnya sini ada yang tahu mengapa harus dipilih yang bersifat spesifik dan mudah menguap? Nah, itu terjadi dikarenakan bila zat pengganggu tidak dapat hilang pada waktu pencucian, dapat dihilangkan dengan waktu pemanasan. Nah, di sini maksudnya adalah senyawa organik yang digunakan tersebut harus mudah menguap. Dalam arti kata, dia karena dia berguna sebagai pereaksi saja untuk membantu terbentuknya endapan dari zat ataupun komponen yang ingin kita ketahui. Nah, apabila dia tidak mudah untuk menguap, otomatis ketika pencucian ataupun pengeringan dan penimbangan pada akhirnya zat tersebut masih terkandung, masih berada dalam komponen tersebut, komponen yang kita inginkan, sehingga timbangan dari endapan yang seharusnya kita inginkan hanya berisi komponen yang diinginkan saja itu tidak terpenuhi gitu ya. Makanya kenapa senyawa organik bahan pengendap tersebut harus mudah bersifat spesifik dan mudah menguap. Spesifik di sini hanya diharapkan hanya mampu mengendapkan zat yang diinginkan saja tanpa mengendapkan matrik-matrik atau pengganggu-pengganggu yang lainnya. Kira-kira. Nah, dalam proses pembentukan endapan harus diperhatikan beberapa tahap pembentukan endapan gitu ya. Ada yang pertama dalam wujud ion. Nah, dalam ion saya ada Fe dalam bentuk ion. Kemudian yang agak lebih besar lagi itu dalam wujud nukleasi. Kemudian ada lagi dalam bentuk koloid dan kemudian yang agak besar itu dalam bentuk partikel gitu ya. Nah, partikel endapan itu yang agak lebih besar. Nah, prosesnya adalah ketika partikel yang sangat kecil disebut dengan nukleus. Nah, di sini dalam kita ingin mengetahui komponen ion ya. Nah, kemudian ketika proses sebelum klaster nukleasi ini ditambahkan reaksi. Nah, kemudian dilakukan pengadukan sehingga reaksi tersebut akan berikatan dengan ion membentuk klaster nukleasi. Nah, yang mana ukuran partikelnya sedikit lebih besar yaitu sampai dengan 10-7 cm. Kemudian ion-ion bergerak, maka pada permukaan nukleasi akan menempel ion-ion yang berlawanan muatannya. Nah, seperti saya sebutkan, terjadi interaksi antara ion yang ingin kita tarik dengan reaksi atau pengendapnya. Nah, itu terjadi pada permukaan nukleasi ini. Oke, nah ketika terus dilakukan pengendapan, nah berkala terus-menerus dilakukan pengadukan, maka dari nukleasi akan berubah menjadi partikel koloid. Nah, partikel koloid ini diameternya juga akan lebih besar, yaitu hingga 10⁻⁴, ya. Maka akan tumbuh menjadi koloid dan kemudian akan terjadi endapan yang besar. Dari koloid akan terjadi penggabungan beberapa partikel membentuk endapan, sehingga endapan dalam ukuran yang cukup besar yaitu 10⁻⁴. Nah, itu sangat memungkinkan untuk diketahui ataupun disaring gitu ya dengan menggunakan kertas saring. Nah, ini kira-kira step pembentukan endapan pada analisis gravimetri. Nah, kemudian ketika terbentuknya endapan ada beberapa kondisi ketidakmurnian endapan yang ditemukan. Nah, yang pertama itu adalah co-precipitation. Contohnya adalah oklusi, di mana pada kondisi oklusi ini adalah pengotor tersebut terkurung di antara butiran endapan yang menempel menjadi satu. Nah, jadi di sini kondisinya adalah ketika endapan-endapan tersebut, endapan pada pada endapan pengotor tersebut dia terkurung pada beberapa endapan-endapan sehingga menyebabkan pertumbuhan kristalnya lambat dan zat pengotor akan larut kembali. Nah, jadi dia ketika seolah-olah dia menyatu dengan butiran-butiran endapan dan kemudian si pengotor tadi seolah-olah dia bersatu dengan
endapan. Jadi kita seolah-olah menimbang si endapan tersebut murni, tapi padahal dia sudah mengandung pengotor gitu ya. Nah, dia tidak hanya pada permukaan saja, tapi dia masuk ke dalam kisi-kisi kristal dari si endapan tersebut. Bagaimana cara mencegahnya? Yaitu dilakukan penambahan fraksi sedikit demi sedikit. Nah, jadi ketika kita ingin membentuk endapan, jangan ditambahkan dengan sekaligus gitu. Nah, biasanya itu seperti ini. Nah, ini kalau kita asumsikan sebagai butiran-butiran endapan yang ingin kita tentukan gitu ya. Nah, pengotor itu terperangkap di dalam sini. Nah, seperti ini ya. Kemungkinan kondisinya. Ini dia sih pengotor tadi. Nah, ini yang kristalnya. Oke. Nah, setelah terperangkap. Nah, ini terus dilakukan pengadukan, jadi seolah-olah semua ini adalah rangkaian dari si endapannya. Gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Itu dengan melakukan penambahan fraksi sedikit demi sedikit tadi. Jadi, fraksi yang digunakan itu adalah sedikit, kemudian diaduk, sedikit diaduk, sehingga maksimal terjadinya interaksi antara ion ataupun komponen yang ingin kita ketahui dengan fraksi. Kemudian lagi namanya absorpsi permukaan. Nah, di sini jadi pada permukaan lapisan induk, yaitu terjadi pada permukaan lapisan yang komponen yang ingin kita ketahui yang telah bereaksi, di mana jumlah zat yang diabsorpsi akan bertambah dengan bertambah besarnya nukleus. Nah, jadi ketika klaster ion tadi sudah berubah menjadi nukleus, nah di sini karena terjadinya penyerapan pada permukaannya. Nah, ini cukup dihindari. Jadi menyebabkan bobot dari komponen yang ingin endapan yang berisi bobot yang ingin kita ketahui tersebut semakin besar. Nah, itu pada kondisi co-precipitation. Nah, ada lagi setelah presipitasi, dalam arti kata setelah terjadinya pengendapan, yaitu dengan post-precipitation. Nah, jadinya endapan kedua setelah endapan yang pertama. Ya. Ini disebabkan karena adanya garam yang sukar larut dan didigest yang terlalu lama. Misalkan di sini pada suatu komponen ataupun larutan yang ingin kita ketahui komponennya tersebut, itu yang tidak hanya Cu yang terkandung, tapi juga ada Zn di dalamnya. Nah, ketika kita menambahkan satu reaksi, terbentuk endapan. Yang pertama, yang dimana endapan tersebut adalah Cu dengan S, misalkan ya, menjadi endapan. Nah, kemudian terus kita lakukan, kita ingin memaksimalkan terbentuknya endapan, gitu ya, sehingga kita melakukan pengadukan yang over gitu. Nah, itu pun digest terlalu lama. Sehingga ketika sebenarnya sudah terbentuk endapan yang pertama, tapi karena masih dilakukan kegiatan pengadukan ataupun digest yang masih dilanjutkan, sehingga tidak hanya Cu yang terendapkan, tapi Zn juga ikut bereaksi gitu ya. Nah, biasanya kondisi ini terjadi apabila ion-ion yang ingin diendapkan itu dalam sifat yang hampir sama. Gitu. Nah, ini tolong diperhatikan. Jadi berlebihan, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, gitu ya. Itu terjadi juga dalam proses metode analisis gravimetri ini. Nah, itu tadi beberapa kesalahan-kesalahan atau ketidakmurnian dari endapan. Sekarang kita lanjutkan dengan proses penyaringan dari endapan tersebut. Nah, endapan yang terbentuk kemudian disaring dengan menggunakan kertas saring yang standar. Biasanya menggunakan kertas saring Whatman. Nah, Whatman ini biasanya yang digunakan itu adalah berukuran 41, 42 ataupun 40, 41 dan 42 gitu ya. Nah, tergantung dari ukuran partikelnya. Tapi bukan berarti ukuran kertas saring biasa juga tidak bisa digunakan. Bisa digunakan, akan tetapi kalau kertas saring biasa yang beli Mataran, itu kita tidak bisa menentukan ukuran partikel dari pori-pori dengan tepat gitu. Nah, sedangkan kalau untuk kertas saring terstandar itu kita sudah mengetahui ukuran partikelnya. Nah, ini sekilas informasi mengenai cara melipat kertas saring untuk square, untuk yang peta gitu ya. Nah, untuk yang peta di sini, maka proses pelipatannya bisa diperhatikan seperti ini. Nah, tetap membentuk sudut. Nah, untuk yang bulat itu diusahakan dalam bentuk kerucut seperti ini ya.
Karena gunanya adalah untuk memudahkan atau memaksimalkan terjadinya penyaringan. Nah, kemudian kita lanjutkan. Berikut kita lanjutkan mengenai pencucian endapan, di mana di sini ada beberapa proses pencucian endapan, contohnya yaitu pencucian endapan FeOH 3 kali, FeOH 3 kali, itu menggunakan larutan elektrolit amonium nitrat encer, gitu ya, dan kemudian dipijarkan atau dipanaskan, diapikan, gitu ya, dipijarkan pada suhu 600 derajat Celcius. Kemudian yang kedua, pencucian endapan itu dengan menggunakan CuOH 2 kali, harus bebas ion sulfat. Dalam arti kata CU-nya diharapkan bebas dari ion sulfat. Ini berupa contoh pencucian endapan. Jadi pencucian endapan di sini adalah setelah kita lakukan penyaringan seperti ini, kemudian kita tuangkan campuran tadi, campuran antara zat yang ingin kita ketahui dan dengan reaksi, kemudian akan di pinggir-pinggir dari larutan kertas saring ini akan menempel endapan. Nah, kemudian dilakukan pencucian. Nah, di sini pencucian yang dimaksud untuk memaksimalkan turunnya fraksi-fraksi tadi. Nah, diharapkan fraksi-fraksi tersebut adalah dapat berikatan ataupun dapat berinteraksi dengan pencuci. Nah, kemudian setelah kita lakukan pencucian, kemudian kita keringkan dan kita lakukan perhitungan pencucian ya. Nah, sekarang sebelum kita menghitung endapan, kita lakukan dulu berapa kali kita mencuci, perhitungan pencucian. Di mana di sini diketahui rumusnya adalah Cn sama dengan VR per VR plus V kali N dikali dengan CO. Di mana Cn di sini adalah berat kotoran setelah N kali pencucian. C adalah berat kotorannya, N kali pencucian. CO adalah berat kotoran semula. Dan VR adalah volume cairan yang tertinggi dalam endapan setelah pencucian, dan kemudian ini adalah volume air pencuci. Jadi biasanya di sini kita ingin mengetahui berapa kali pencucian dan berapa perhitungan pencucian endapannya, gitu ya. Misalnya digunakan untuk mengetahui berapa kotoran yang dihasilkan. Nah, setelah itu melakukan pencucian, maka endapan yang berada pada kertas saring tersebut kita keringkan. Nah, ini di sini gunanya untuk menghilangkan sisa reaksi ya. Tujuannya menghilangkan air atau zat yang mudah menguap. Khususnya di sini adalah zat reaksinya atau zat pencucinya dari endapan tersebut. Kemudian dilakukan dengan pemijaran. Tujuannya apa? Yaitu untuk merubah endapan tersebut ke dalam suatu senyawa kimia yang rumusnya sudah diketahui dengan pasti. Misalkan kita ingin menganalisis ion Fe gitu ya. Nah, jika masih dalam bentuk endapan, kita belum tahu endapan tersebut masih bereaksi dengan zat apa, struktur apa, rumus kimianya seperti apa, senyawanya kita belum mengetahui. Nah, tapi jika kita sudah melakukan pemijaran, setidaknya kita sudah ketahui komponen yang kita ingin tentukan tersebut tahan terhadap suhu tertentu. Nah, kemudian diharapkan dengan pemijaran, senyawa-senyawa yang digunakan sebagai bahan pengendap ataupun senyawa-senyawa yang digunakan sebagai bahan pencuci tersebut sudah menguap, sehingga kita dapat mengetahui senyawa kimia yang rumusnya sudah kita ketahui tadi. Fe mungkin menjadi FeOH 3 kali, misalkan seperti itu ya. Setelah itu setelah kita panaskan, kita keringkan, kemudian kita timbang. Dan kertas saring yang berisi endapan tersebut kemudian kita timbang. Nah, penimbangan inilah yang sangat diperlukan ketelitian untuk diharapkan untuk mendapatkan hasil perhitungan dari persen zat yang diinginkan atau komponen yang diinginkan itu bagus gitu. Nah, bagaimana caranya? Itu adalah persen A ataupun zat yang ingin kita tentukan itu sama dengan berat analitnya dibagi dengan berat sampel dikali 100%. Ya. Nah, ini dari perhitungan dari endapan yang ditimbang. Ya. Nah, ini mungkin di beberapa referensi juga ada yang menggunakan perkalian dengan menggunakan faktor gravimetri gitu. Nah, silahkan jika ada
yang mendapatkan referensi mengenai proses penimbangan satu zat komponen dengan menggunakan gravimetri. Perhitungannya menggunakan nilai dari faktor gravimetri juga bisa digunakan. Ya. Nah, ini kita lanjut ke contoh soal. Di mana di sini perhatikan contoh soal di sini adalah satu biji besi Fe, beratnya adalah sekitar 0,4852 gram. Kemudian dilarutkan dengan asam. Besi tadi akan berubah menjadi besi 2, besi 3. Nah, besi 3 tersebut kemudian diendapkan, nah direaksikan, diendapkan menjadi Fe2O3 dan OH. OH sekian kali gitu ya. Kemudian endapannya disaring dan dicuci, kemudian dibakar, sehingga kita dapat mengetahui adanya Fe2O3. Nah, yang mana beratnya Fe2O3 tersebut adalah 0,2481 gram. Hitunglah persen Fe dalam sampel. Berapa biji besi Fe-nya dalam total sampel yang ingin kita ketahui. Perhatikan penyelesaiannya. Sejak ingat, syaratnya adalah reaksi jadi secara stokiometri ya. Menurut berdasarkan stokiometri, jadi prosesnya adalah dari Fe3+ biji besi, kemudian bereaksi dengan pencuci, pereaksi dan segala macam sehingga membentuk Fe2O3X H2O. Kemudian dilanjutkan menghasilkan komponen yang diinginkan setelah pemijaran yaitu Fe2O3. Nah, secara reaksi stokiometri di sini jika kita melakukan perhitungan, nah maka 2 mol dari Fe itu menghasilkan 1 mol dari Fe2O3. Oke, perbandingannya. Di mana mol Fe2O3 sama dengan 2 kali dari mol Fe2O3 jika dibalik ya. Oke. Nah, posisi 2 mol Fe3+ sama dengan 2 kali Fe2O3 di sini. Jika mol itu dipecah menjadi massa dibagi dengan berat molekul ataupun berat molekul ya. Nah, AR ataupun OMR. Nah, kemudian sama dengan 2 kali massa Fe2O3 yang diketahui dibagi dengan MR ya, atau dengan berat molekulnya. Sehingga kita masih bisa masukkan massa Fe3+ yang ingin kita ketahui, dan kita sudah mengetahui massa dari Fe2O3, kemudian Fe beratnya ada MR AR-nya adalah 56 dan Fe2O3 160, sehingga bisa kita tahu berapa massa dari Fe. Oke. Tadi dalam soal silahkan diperhatikan massa dari si Fe2O3 diketahui, sehingga silahkan dicari nanti dapat massa Fe3+ gitu ya. Tinggal perkalian silang. Nah, persennya bagaimana? Ini berat massanya. Oke. Tadi ingat rumus perhitungannya adalah persen dari zat yang kita ingin ketahui, yaitu massa dari analitnya dibagi dengan berat sampel dikali 100%. Ingat berat sampel setelah kita dapatkan massa Fe3+, kita kembali ke sini yaitu berat. Nah, di sini berat Fe-nya yaitu Fe2O3 0,2481. Sedangkan berat sampelnya di sini adalah 0,4852. Maka di sini kita menggunakan beratnya tadi adalah 0,2481 ya. 81. Nah, ini untuk berat sampelnya di sini adalah 0,4852 ya. 4852. Gitu ya. Nah, kemudian silakan nanti dicari berat Fe-nya berapa dari perhitungan yang ini. Kemudian dimasukkan nilainya ke perhitungan persen, yaitu berat yang diketahui bagi dengan berat 0,4852 dikasih 1%. Dapatlah persentase Fe. Itu kira-kira untuk perhitungannya. Nah, untuk perhitungan silahkan dilanjutkan untuk mencari secara individu ya.
Kemudian kita lanjutkan mengenai bahan-bahan pengendap dari bahan-bahan pengendap organiknya. Nah, ini beberapa contoh bahan pengendap yang bisa digunakan dalam mengendapkan komponen-komponen yang ingin diketahui dengan metode gravimetri. Misalkan seperti contohnya saya sebutkan di sini, mungkin bisa dibaca dimetilglyoxin khusus untuk Ni dan PB ya, PD kaladium dalam larutan tertentu, gitu ya. Nah, silakan ini diperhatikan. Ini contohnya jika nanti suatu saat menggunakan metode gravimetri, mungkin bisa menjadi rujukan. Nah, ini saya jabarkan. Silakan diperhatikan beberapa keuntungan dan kelemahan dari pengendapan bahan organik ya. Nah, ini mungkin sebagai referensi saja, silakan dipelajari. Karena pengendapan organik dengan bahan-bahan organik itu yang pasti dia itu kalau senyawa organik berarti memiliki berat molekul yang besar gitu ya. Nah, biasanya dengan besarnya molekul maka endapannya juga sangat banyak gitu biasanya. Nah, ini yang lebih spesifik itu pengendapan sebagai unsur, bukan lagi sebagai bukan pada senyawa-senyawa tertentu, tapi sudah sebagai unsur. Biasanya dalam menggunakan metode gravimetri modern ya, elektrogravimetri kation biasanya. Nah, kemudian ini contohnya beberapa kation yang dapat direduksi menjadi endapan logam dengan zat reduksi gitu ya. Nah, contohnya produksinya adalah SO2, berarti yang kita analisis adalah biasanya digunakan adalah Si atau Cu. Nah, kemudian ini adalah metode penguapannya yang terakhir, yaitu di mana prinsipnya adalah pembebasan bahan penyusun yang mudah menguap, gitu ya, untuk diukur masanya. Nah, beberapa metode yang digunakan adalah pertama pemijaran sampel dalam udara, kemudian mereaksikan dengan reagen sehingga menghasilkan analat dalam bentuk gas, gitu ya. Nah, diwujudkan di sini alatnya dalam bentuk gas. Kemudian mereaksikan dengan reagen yang menghasilkan gas, tetapi analat tidak menguap, sehingga dianalisis dengan absorpsi dan langsung ditimbang. Stokiometri gas membentuk. Nah, ada beberapa kondisi di mana direaksikan dengan reagen dan menghasilkan gas, tapi analatnya tidak menguap, hanya analat tetap dalam bentuk wujud semula tapi gas, tapi tidak ada terjadi perubahan dalam bentuk gas. Nah, dalam kondisi seperti ini metode yang digunakan itu adalah absorpsi dan langsung ditimbang atau dengan stokiometri gas pembentuk. Nah, itu mungkin penjelasan mengenai metode gravimetri. Mungkin untuk materi kali ini saya akan memberikan tugas 2 soal gitu ya, yang silakan dikerjakan secara individu ataupun diskusi, silahkan. Kemudian di-upload di link tugas yang akan saya posting. Ini contoh soal yang pertama dan contoh soal yang kedua. Silahkan dicari, kemudian dipelajari, dan ditulis di lembar jawaban dan di-upload ya, sesuai dengan format yang sudah saya sebutkan. Dan tolong diperhatikan batas waktu pengumpulan tugas, itu juga saya setting di Google Classroom gitu ya. Dan saya harap dapat mengerjakan contoh soal ini dengan maksimal dan menjadi bahan latihan di rumah gitu ya, untuk materi metode gravimetri. Baik, untuk materi selanjutnya nanti akan kita bahas mengenai beberapa metode-metode mungkin instrumentasi ya, yang sampai gravimetri ini adalah metode analisis kuantitatif secara konvensional. Dan di awal pertama sekali kita membahas mengenai volumetri, kemudian volumetri tersebut ada asidimetri, kemudian ada argentometri ya. Nah, kemudian ini yang terakhir yaitu mengenai gravimetri. Nah, mungkin setelah ini kita akan membahas mengenai metode-metode analisis sedikit yang termasuk kategori modern dengan menggunakan instrumentasi. Baik, sekian dulu penjelasan dari saya. Terima kasih banyak. Selamat belajar dan mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.